Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain juga Allah ingatkan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jujurlah. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sejujur-jujur dan sebaik-baik rujukan umat Islam adalah kitabullah. Wa khairul hadi Muhammad wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Qur'an adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam hal ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, karena semua yang tidak punya rujukan dari hal ibadah dari Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah, dan perbuatan baru ini akan membawa pelakunya pada kesesatan. Dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaAllah dan beberapa Jumat ke depan, di saat memang momennya adalah saya menyampaikan khutbah, kita ada serial iman. Beberapa hal yang kita ingin judulkan dan sampaikan berhubungan dengan masalah keimanan. Dan ini adalah pertemuan pertama, kita akan berikan judul istiqamalah. Saudaraku seiman, ada satu hal yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Setelah Anda lahir dalam keadaan Islam, Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bagaimana istiqamah. Dan ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan di antaranya adalah di dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 112. Allah berfirman, Fastaqim kama umirta wa man ma'ak, al-ayah. Maka hai Muhammad, beristiqamalah kamu sebagaimana engkau telah diperintahkan, dan juga ajak orang-orang yang telah tobat bersamamu. Kemudian dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15, Allah juga mengingatkan, Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwahum. Oleh karena itu berdakwahlah engkau hai Muhammad, dan terus saja istiqamah sebagaimana engkau telah diperintahkan, dan jangan pernah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian pula dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 6, Allah juga berfirman, Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqamalah kalian semua di jalan yang menuju kepada Allah, dan banyaklah beristighfar kepadanya. Allah juga berfirman kepada Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, bagaimana pada saat mereka berdua mulai berdakwah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah menyebutkan dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 89, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun. Sungguh telah diijabah permintaan kalian agar Allah berikan kemenangan terhadap Fir'aun dan diberikan ketenangan dalam menyampaikan dakwah. Oleh karena itu beristiqamalah, berpegang teguhlah pada apa yang telah diperintahkan kepada kalian dan jangan pernah mengikuti jalan-jalan orang yang belum mengetahui masalah ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi siapapun yang coba istiqamah selama dia hidup terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dan tuntunkan sampai dia meninggal dunia, maka Allah pastikan dia akan selamat dari segala macam permasalahan yang membuatnya sedih ataupun takut di dunia, demikian juga pada saat mereka menghadapi alam akhirat nanti. Allah sebutkan dalam 2 ayat tentang masalah ini. Yang pertama dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 30. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya siapapun sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah atau Tuhan kami Allah kemudian mereka beristiqamah, maka pasti akan turun para malaikat di saat mereka menghadapi kematian agar mereka tidak usah takut dan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Demikian pula dalam surah Al-Ahqaf surah nomor 46 ayat 13 dan 14 mirip dengan ayat tadi sebelumnya Fussilat ayat 30. Allah berfirman innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka tidak perlu ada ketakutan dan juga rasa sedih bagi mereka. Kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud di sini adalah tidak usah sedih pada saat menghadapi masalah sedahsyat apapun di dunia, karena Allah akan selalu datangkan pertolongan-pertolongannya. Juga tidak usah takut pada saat menghadapi kematian, karena Allah akan mudahkan ruhnya diterima oleh para malaikat dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dikeluarkan oleh malaikat dan diterima oleh Allah SWT. Dan tidak perlu takut menghadapi mahsyar yang penuh dengan ketakutan-ketakutan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, karena mereka akan mendapatkan naungan Allah, serta juga tidak perlu khawatir mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi semua bergabung dalam makna ayat ini. Dan ayat 14 yang Allah mengatakan ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan pastinya mereka akan menjadi penghuni surga dan kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Hanya saya saudaraku seiman, banyak orang yang salah dalam memahami ayat ini. Mereka berfikir secara letterlet bahwasanya ayat ini orang yang mengatakan Tuhanku Allah lalu istiqamah, selesai. Seperti itu saja. Dan akhirnya mereka berfikir istiqamah itu sederhana. Apa saja yang bisa dia lakukan, dia kerjakan. Dan mereka mencampur adukan antara ketauhidan kepada Allah dengan kesyirikan. Coba dengarkan baik-baik bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, mertua Nabi SAW, orang yang paling alim di antara umat ini setelah Nabi SAW, sebagaimana disepakati oleh para sahabat. Beliau pernah bertanya kepada beberapa sahabat yang ada di sekelilingnya, kira-kira menurut kalian apa yang dimaksud dengan firman Allah innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami Allah dan mereka beristiqamah. Maka mereka menjawab, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka mengamalkannya. Maksudnya iman mereka jadikan sebagai amalan dalam keseharian. Maka Abu Bakar mengatakan, kalian telah mengartikan secara tidak tepat. Tapi yang benar adalah mereka tidak menyimpang darinya, baik dengan berbuat syirik maupun yang lainnya. Jadi maksudnya adalah bukan hanya sekedar mengerjakan perintah, tapi harus tidak boleh merusak ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru masuk dalam makna ayat mereka istiqamah. Mengikrarkan Tuhanku Allah artinya tidak akan pernah bergantung, meyakini, memohon dan seterusnya kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab juga berkata tentang makna ayat ini pada saat beliau sedang khutbah Jumat di salah satu hari di masa khilafahnya. Beliau pada saat membaca firman Allah innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah lalu kemudian mereka beristiqamah. Beliau mengatakan demi Allah,
mereka konsisten kepada Allah dengan mentaatinya, dengan tidak berkelok serta sebagaimana atau seperti berkeloknya serigala. Jadi bukan hanya sekedar istiqamah untuk mengerjakan perintah, tapi bagaimana mereka tidak merusak itu dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara muslimin, mereka coba beriman kepada atau mereka sudah beriman kepada Allah karena lahir dalam keadaan Islam ataupun belajar agama. Tapi setelah itu mereka mengerjakan perintah dan mencampur adukkan antara perintah Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah, sehingga tidak dinyatakan mereka beristiqamah karena masih saja melakukan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, kemaksiatan dan terus menerus, maka mereka tidak mendapatkan keutamaan ayat yang tadi disebutkan. Begitu juga disebutkan oleh Mujahid rahimahullah, seorang tabi'in, beliau berkata, mereka memeluk Islam, kemudian tidak mempersekutukan Allah sedikit pun hingga berjumpa dengan Allah. Berapa banyak di antara muslimin yang merusak masalah ini dengan cara syirik kepada Allah. Masih menggantungkan nasibnya dengan benda-benda mati, jimat, dukun-dukun, minta tolong kepada kuburan dan seterusnya. Maka merusak tauhidannya kepada Allah SWT. Maka tidak masuk dalam janji Allah di dalam ayat ini. Begitu juga Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan dalam Jami' Ulum wal Hikam karya beliau halaman 205, kurang lebih terjemahannya, istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus yang telah Allah perintahkan tanpa berbelok darinya sedikit pun, baik ke kanan maupun ke kiri, dan itu mencakup pelaksanaan semua ketaatan, apakah wajib atau sunnah, baik yang lahir maupun batin, serta meninggalkan semua larangan tanpa terkecuali. Jadi ini memang dilakukan mengerjakan perintah dan tidak mencampur adukkan antara perintah tersebut dengan larangan-larangan. Karena masih banyak di antara muslimin menganggap dirinya istiqamah, padahal sebenarnya mereka tidak istiqamah karena masih membuka pintu-pintu dosa yang sudah jelas itu racun dalam kehidupannya. Demikian juga dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, pernah ada seorang sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, "Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu perkataan, satu nasihat, satu wasiat yang aku tidak perlu lagi tanya kepada selain anda. Maksudnya, ringkaskan untukku Islam ini. Supaya aku jadi faham dan tidak perlu lagi aku bertanya. Maka Nabi SAW memberikan sebuah potongan kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Kul amantu billah thumma istaqim." Katakan, ikrarkan ya, dengan fikiran, ucapkan dengan lisan, yakini dengan hati bahwasanya Tuhan kau Allah, kemudian istiqamah dan komitmen dengan perkataan tersebut. Artinya tidak syirik, tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, termasuk kemaksiatan di sini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan pelanggaran-pelanggaran hambanya. Oleh karena itu kalau kita ingin dinyatakan dalam ayat ini mendapatkan jaminan setiap ada masalah di dunia Allah berikan solusinya dan tidak perlu ada ketakutan. Pada saat kematian juga tidak perlu takut menghadapi malaikat maut. Pada saat di kuburan, di mahsyar dan akhirnya melewati neraka menuju ke surga, semuanya ada jaminan keselamatan, harus betul-betul. Begitu beriman kepada Allah, mengerjakan perintah dan tidak mencampur adukkan sekali lagi perintah tersebut dengan kemaksiatan. Kemudian juga di dalam sebuah riwayat yang perlu kita jadikan bahan renungan, memang disebutkan dalam hadis ada masa di mana iman kita melemah. Tetapi di masa melemah itu harus digunakan menuju kepada sunnah Nabi SAW atau agama ini. Dan jangan pada saat kita melemah justru membuka pintu-pintu dosa. Dengarkan baik-baik hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Inna likulli abidin syirrah." Sesungguhnya setiap orang yang beribadah itu punya masa semangat. Dia selalu ingin beribadah. Walikulli syirratin fatrah. Tapi ketahuilah di setiap masa semangat itu ada nanti titik di mana dia jenuh. Fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'atin. Bisa saja pada saat dia jenuh itu dia menuju ke sunnah. Tetap dia paksakan diri untuk beribadah kepada Allah dan atau ada orang justru kepada perbuatan bid'ah atau kemaksiatan. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Siapa yang pada saat lagi melemah imannya, kemudian dia menuju ke sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Dan siapa yang kira-kira pada saat dia lagi lemah, justru menuju kepada selain sunnah, selain perintah-perintah agama dan perintah Nabi SAW, maka dia telah binasa. Juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita, orang-orang yang belak-belok, suka bergonta-ganti imannya, bahkan sampai pada tingkat karena mereka lalaikan dari hal-hal yang kecil sampai menjadi hal yang besar.
Di antara orang ada yang beriman di masa Nabi SAW, kemudian mereka lemah imannya dan mereka tidak kembali kepada agama, tidak berkumpul dengan orang-orang beriman, tidak coba bertanya kepada para ulama. Akhirnya mereka lalai dan murtad dari agama Islam. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam dua riwayat, riwayat yang pertama dari riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, ala la yuzadanna rijalun an haudhi. Sesungguhnya nanti akan diseret dan dijauhkan sebagian orang dari telagaku pada hari kiamat. Kama yudhanu al-ba'irud dhal. Sebagaimana unta yang hilang diseret supaya dia mau kembali kepada tuannya. Unadihim ala halumma. Aku lalu memanggil mereka, ayo sini, ikut minum bersama-sama di telaga. Fayuqal, maka para malaikat mengatakan, innahum qad baddalu ba'daka. Sesungguhnya mereka setelah kau meninggal hai Muhammad, setelah berpisah darimu, mereka mengubah apa yang telah mereka katakan. Mereka berubah dari keimanan mereka. Maka kata Nabi SAW, fa'akul suhqan suhqan. Maka aku mengatakan jauhlah, menjauhlah dari aku. Atau sudah jauh kalian daripada aku. Dalam riwayat yang kedua, riwayat Ibnu Majah mirip dengan ini. Innahum qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka telah mengubah keyakinan mereka setelah engkau meninggal. Walam yazalu yarji'una ala aqabihim. Dan sayangnya mereka terus saja dengan kelalaian tersebut. Lemah imannya, salah, mereka terus ikutin. Maka makin jauh. Fa'akulu ala suhqan suhqan. Maka aku pun berkata, sungguh celaka, sungguh jauh dan celaka atau menjauhlah. Ada beberapa sebab-sebab teman-teman sekalian yang ini menjadi inti juga bahasan dalam khutbah ini. Sebab-sebab orang tidak istiqamah. Yang pertama sudah tidak asing lagi adalah godaan syaitan. Bagaimana syaitan memang sudah berjanji dan berazam di hadapan Allah Azza wa Jal untuk menyesatkan anak Adam. Dan tidak akan pernah jenuh. Sekali kita memohon kepada Allah isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka yang satu ini terbakar oleh panah malaikat atau diusir oleh Allah, maka yang datang ada gantinya dan seterusnya seperti itu. Tidak akan pernah mereka jenuh untuk menyesatkan manusia. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa yang diucapkan oleh iblis untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sebagaimana engkau telah pastikan putuskan aku sesat ya Allah, sesungguhnya aku pasti akan menjauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dan aku pasti akan menggoda mereka dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sisi mereka, wa la tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak menemukan mereka termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Tapi di sini ada sebuah ayat berita gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau syaitan, iblis walaupun berazam seperti ini, tapi Allah sudah patok dia. Allah sudah berikan dia batasan. Dia hanya bisa membisikkan saja. Dan Allah sudah memastikan dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 76, "Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan sangat lemah. Kenapa lemah? Karena dia hanya membisikkan. Kita mau sholat, udahlah nggak usah sholat dulu, nanti aja, tunda. Tinggal kita tolak, selesai. Lihat seorang lawan jenis mungkin tertarik. Banyak bisikannya supaya kita ingin melakukan kemaksiatan. Namun kita menolaknya. Tidak, saya tidak mau misalnya. Kita beristiadah lalu kita tinggalkan. Maka selesai urusannya. Syaitan tidak pernah menjelma di depan mata kita kemudian mencekik leher kita sambil mengatakan kamu harus berzina, kamu harus riba, kamu harus mencuri. Tidak pernah ada perbuatan seperti itu. Makanya mereka sangat lemah. Kalau ada orang yang selalu mengiming-imingkan dengan lisannya dan menyebar luaskan di tengah muslimin bahwasanya syaitan itu kuat, ini dusta besar. Allah mengatakan lemah, bagaimana dia mengatakan kuat? Selalu mengatakan ini godaan syaitan kuat. Mana kuatnya? Di mana kuatnya? Kekuatan apa yang dia miliki? Dia sangat lemah. Kamulah yang telah membuat dia kuat. Karena kamu mengatakan bahwasanya ini kuat godaannya. Padahal tinggal ditepis. Godaan apapun tinggal kita tinggalkan. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang yang luar biasa untuk memohon perlindungan. Tidak usah capek-capek keluarin energi untuk melawan syaitan. Kita nggak perlu pakai baju perang, pedang, senjata tajam atau senjata yang mutakhir sekarang untuk melawan syaitan. Allah sudah kasih kita kata kuncinya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Ya. Di ayat surah nomor 7 ayat 200-nya.
Wa imma yanzagannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Kalau seandainya mulai ada godaan syaitan yang membisikkan keburukan kepadamu, maka berlindunglah kepada Allah karena Allah Maha mendengar juga Maha mengetahui. Itu ayat 200. Ayat 201-nya Allah mengatakan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Dan orang-orang beriman itu pada saat mulai ada godaan-godaan syaitan, maka Allah akan mendatangkan sebuah peringatan bagi mereka sehingga akhirnya mereka bisa melihat kalau ini salah. Tidak ada orang beriman pada saat dibisikkan syaitan mau berbuat dosa, dia tidak tahu itu kesalahan. Pasti Allah akan berikan dia pemahaman, ketakutan kalau ini adalah dosa. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat lain bahwasanya kepada Wabisah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, pada saat dia bertanya pada Nabi SAW dan dia sering bimbang. Kata Nabi SAW, wahai Wabisah, tanya fatwanya pada jiwamu, tanya fatwanya pada hatimu. Sesungguhnya kebaikan itu yang telah menenangkan jiwa dan hati. Dan keburukan atau dosa justru yang membuat hati itu tidak tenang. Tentu di sini, kata Ibnu Rajab rahimahullah, pada hal-hal yang belum jelas keharaman dan kehalalannya. Tapi kalau sudah jelas tentu tidak perlu lagi kita menanyakan fatwa dari kita. Tapi Allah di sini menyebutkan tadzakkaru fa idahum mubsirun, maksudnya Allah datangkan peringatan untuk mereka sehingga mereka jadi takut, mau mencuri, mau berbohong, mau menipu, mau berzina, pasti Allah datangkan ketakutan sehingga mereka tidak perlu terjerumus. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita repot-repot untuk melawan syaitan. Cukup isti'adzah. Allah punya cara mendatangkan para malaikat untuk menghancurkan mereka para syaitan tersebut. Bukankah disebutkan dalam surah salah satu fungsi daripada bintang-bintang dalam surah Al-Mulk, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pembakar-pembakar bagi syaitan. Cukup berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua teman-teman, sebabnya selain syaitan. Jadi kita sudah katakan memang dia sudah berazam tapi Allah lemahkan dia. Adalah bisikan jiwa buruk dan hawa nafsu. Allah sebutkan di dalam surah Yusuf surah nomor 12 ayat 53, innan nafsa la ammaratun bisu. Salah satu potensi dalam diri yang Allah berikan sebagai ujian, bukan untuk diikutin, yaitu jiwa itu ada kecenderungan melakukan keburukan. Iblis, dia dianggap adalah pentolan makhluk Allah yang suka menyesatkan anak Adam. Pertanyaan sederhana. Pada saat iblis tidak mau sujud kepada Adam yang Allah perintahkan, siapa yang goda dia? Hawa nafsunya. Jiwanya yang buruk. Yang potensi itu ada tapi sebagai ujian. Maka setiap kali ada dorongan ini harus ditepis. Kalau yang bukan hak kita jangan diminta, jangan diambil. Kalau hak kita boleh kita minta. Dan selalu melihat membesarkan nikmat Allah di depan mata kita. Sehingga tidak ada sifat tamak yang muncul dalam jiwa. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, ma zi'bani ja'i'ani ursila fi ghadamin biabsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Sesungguhnya dua serigala yang lapar dilepaskan di kelompok domba-domba itu tidak seberat merusak seseorang yang sibuk selalu tamak terhadap kedudukan dan juga harta yang akhirnya merusak agamanya. Ini karena hawa nafsunya. Artinya di sini tamak yang bukan hak dia. Kalau hak dia silahkan. Tapi kalau bukan hak dia, maka ini tidak boleh. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, ma zi'bani ja'i'ani dhariyani. Tidak ada dua ekor serigala yang lapar juga buas. Fi ghanamin, dalam kelompok satu domba atau kelompok domba, qad ghaba anha ri'auha, yang pengembalanya lagi lalai, lagi tidak ada di situ. Bi afsada fiha minal timasi wasyarafi wal mali dinil mu'min. Itu tidak lebih berbahaya dibandingkan seseorang yang sibuk mengejar kedudukan dan juga harta yang akhirnya merusak agamanya. Maknanya adalah yang bukan haknya. Jadi dia selalu sibuk dengan itu. Kenapa orang lebih kaya, kenapa orang lebih gagah, kenapa orang lebih ini, kenapa orang lebih itu. Dan akhirnya sibuk untuk menjatuhkan orang tersebut, mencari-cari kesalahannya, ingin mengambil haknya dia. Dan masuk dalam bab hasad yang mungkin kita sudah tahu, berharap hilang nikmat itu dari dia dan seterusnya. Maka ini adalah hal-hal yang sangat buruk yang harus dijauhi. Yang ketiga adalah suka berdebat.
Disebutkan dalam sebuah riwayat dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, inna abghadar rijali ila Allah ta'ala al-addul khasim. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci, atau orang yang paling dibenci di sisi Allah SWT adalah orang yang suka sengit dan suka berbantah-bantahan. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis lain, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi, tidak ada satu kaum yang sesat dari petunjuk yang telah sampai pada mereka, illa utul jadal, kecuali karena sebabnya suka berdebat. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, wa qalu aaliyatuna khairun amhu bal ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Lalu Nabi SAW membacakan ayat ini tentang bagaimana orang-orang Quraisy membantah-bantah Nabi SAW. Mereka kalau tidak mau beriman, mereka diam saja, tapi mereka malah membantah Nabi SAW sambil mengatakan, apakah Tuhan kami, patung-patung ini, lebih baik daripada Isa? Waktu itu kebetulan Nabi SAW sedang menjelaskan tentang Isa alaihissalam. Maka kata Allah SWT, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu kecuali karena suka berdebat saja. Dan mereka adalah kaum yang suka mengada-ngada atau suka ribut. Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, disebutkan dalam Jami' As-Saghir, dan juga Ibn Abi Dunya sebutkan dalam buku beliau Zammil Ghibah. Kata Nabi SAW, man jadala fi khusumatin bighairi ilmin, siapa yang berdebat pada sesuatu perkara yang dia tidak punya ilmu di situ, tidak ada manfaatnya buat dia, lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi', maka dia akan terus berada di murka Allah sampai dia meninggalkannya. Juga Nabi, tentu di sini dimaksud adalah orang berdebat. Jadi kalau seandainya ada orang, kasus misalnya, ada orang ingin menanyakan sebuah hukum atau mendiskusikan sebuah hukum. Dia belum faham atau dia punya dalil, kita punya dalil. Lalu kita berargumentasi saling menyampaikan. Ini terjadi di kalangan sahabat, terjadi di kalangan para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berdebat dengan rivalnya, tapi dengan hujjah masing-masing. Cuman kalau sampai kita sudah menyampaikan hujjah, ternyata dia tetap ngotot dengan pendapatnya padahal sudah jelas salah, tinggalkan saja. Ini kalau ada ilmiahnya. Tapi kalau tidak ada ilmiahnya, berdebat pada hal-hal urusan dunia yang kecil, ribut dengan hal-hal yang tidak penting, maka ini yang masuk dalam ancaman tadi. Jadi banyak orang menyibukkan hal dengan seperti ini. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, al-haya' wal-'iyyu syu'batani minal iman. Malu dan sedikit berbicara, tidak banyak berdebat. Berbicara pun sesuatu yang penting, bermakna. Orang mukmin kalau bicara itu emas, ada manfaatnya. Ya. Kalau bukan hal yang perintahkan, maka minimal mubah. Selain daripada ini tidak ada negosiasi. Zikrullah, doa, membaca Al-Quran, baca wirid-wirid atau zikir dalam sholat, ceramah, menyampaikan nasihat, gitu kan. Maka ini atau amar ma'ruf nahi mungkar, semua ini adalah hal yang disunnahkan. Atau mubah, nanyain kabar orang, gembirakan hati seseorang, misalnya menghiburnya dan seterusnya. Tapi selain daripada ini tidak ada lagi. Kalau bertutur kata sesuatu yang kosong, apalagi pada maksiat, ini tidak dibolehkan. Kata Nabi SAW, malu dan sedikit berbicara adalah dua cabang dari cabang keimanan. Wal badha'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Sementara orang yang suka berkata kotor dan suka berdebat, selalu apa saja berdebat, hobi dengan berdebat, maka ini adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Yang keempat, kelalaian dan suka menunda-nunda amal saleh. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, ni'matani makbunun fihima katsirun minan nas. Ada nikmat yang ada dua buah nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. As-sihhatu, pada saat dia lagi sehat, wal faraq, waktu kosong. Pernah dengar nggak teman-teman sekalian? Banyak orang mengatakan dirinya, oh saya lagi kosong, nggak tahu buat apa, tidur. Sibuk dengan melihat sesuatu tontonan yang tidak ada manfaatnya. Ini menyanyiakan waktunya. Sampai sebagian salaf mengatakan pada saat melihat ada sebagian anak-anak muda duduk ngobrol kosong di pinggir jalan tidak ada manfaatnya, beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya waktu mereka bisa aku beli, aku akan beli. Kalau bisa dibagi, saya beli waktunya, saya pakai untuk saya berzikir atau hal yang bermanfaat. Untuk apa nongkrong di pinggir jalan omong kosong? Untuk apa duduk di kafe berjam-jam habiskan waktu tidak ada manfaatnya? Kalau duduk ngobrol yang bermanfaat, diskusi masalah ilmiah, itu penting, gak ada masalah. Atau berbicara masalah bisnis karena memang kita butuhkan untuk masa kebutuhan hidup kita, mungkin.
Hal yang bermanfaat. Kalau bukan diperintahkan minimal mubah. Selain daripada ini tidak ada negosiasi. Harus seperti itu seorang muslim melakukan agar dia istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mulia diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali sab'an. Segera beramal saleh sebelum datang 7 hal. Hal tantadiruna illa ila fakrin munsin. Apakah kalian nunggu nanti pada saat tiba kemiskinan yang membuat lalai? Pernah lihat orang-orang yang sangat miskin sampai tidak ada kesempatan dia untuk sholat. Karena susahnya cuma cari sesuap makanan. Nunggu itu baru kemudian mau beramal saleh. Auginan mutgin, atau kekayaan yang membuat lalai. Terlalu kaya, sibuk ngumpulin harta jadi lupa. Telat sholatnya, ya. Tak mau lihat lagi ini halal atau haram. Yang ketiga, au maradun mufsid, atau penyakit yang merusak. Stroke tiba-tiba, ya. Harus ini dan itu, cacat tiba-tiba, tabrakan dan seterusnya. Yang keempat, au haramin mufannidin, atau masa tua pikun yang membuat sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Au mautin mujhizin, atau mati yang tiba-tiba datang. Au dajjali fasyarru ghaibin yuntadhar, atau dajjal, sosok yang paling yang gaib, yang buruk untuk ditunggu. Mau tunggu itu keluar baru mau beramal saleh. Awis saati wasfas saatu adha wa amar. Atau kalian tunggu hari kiamat terjadi, kiamat itu jauh lebih dahsyat dan lebih pahit. Yang kelima, sahabat dan lingkungan buruk. Ada 6 poin di sini ya. Yang kelima adalah sahabat dan lingkungan buruk. Ada sebuah ayat Al-Quran yang mulia yang perlu kita kenang kembali. Ini terjadi di masa Nabi SAW sebab turunnya ayat. Masih di fase Mekah. Ada seseorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Orang ini punya persahabatan dengan Nabi SAW. Satu waktu Nabi SAW diundang makan oleh dia ke rumahnya. Uqbah mengundang Nabi SAW makan di rumahnya. Waktu sudah dihidangkan makanan, Nabi SAW karena ini sahabatnya, ingin supaya dia masuk Islam, dapat hidayah. Orangnya baik, orangnya dermawan. Maka kata Nabi SAW, saya tidak mau makan sampai kau syahadat. Maka Uqbah, karena merasa malu dengan Nabi SAW, dia syahadat. Dia salah satu tokoh Quraisy. Maka gembira Nabi SAW makan bersama dia, sudah muslim. Tersebar satu Mekah, salah satu tokoh Mekah masuk Islam. Dan Uqbah ini punya persahabatan sama Ubay bin Khalaf. Ini salah satu orang yang paling jahat. Gitu. Sahabat dekatnya Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf. Maka Ubay ini bersahabat juga dengan Uqbah dan punya bisnis bersama-sama. Banyak jasanya kepada Uqbah. Lalu dia mengatakan, hai Uqbah, apa kau sudah pindah ke agama Muhammad? Kata Uqbah, saya cuma tidak enak. Karena kan dia masih mu'allaf memang, hatinya masih lemah. Tapi diganggu sama Ubay, dikatakan, apa kau sudah pindah ke agama Muhammad? Kalau begitu putus semua bisnis kita, putus semua hubungan kita. Kecuali kau nyatakan, kalau kau keluar dari agama Muhammad tidak cukup di situ, kau harus ludahi mukanya Muhammad. Maka yang terjadi, Uqbah pun karena merasa terganggu, bisnisnya akan hilang, dunianya akan hilang, sahabatnya juga ini akan hilang. Dia datangi Nabi SAW dekat Ka'bah waktu lagi tawaf, lalu dia mengatakan, saya bukan agama Muhammad, lalu dia ludahi wajah Nabi SAW. Gara-gara perbuatan ini, Allah pastikan kedua orang ini mati dalam keadaan kafir. Dan Allah pastikan masih di dunia, mereka masih hidup, nanti hari kiamat, Uqbah bin Abi Mu'aid ini akan menyebutkan ayat ini, atau masuk dalam ayat ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25, ayat 27 sampai 29 yang bunyinya, ya wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Nanti pada hari kiamat akan ada orang zalim ini. Siapa? Khusus Uqbah bin Abi Mu'aid. Turun ayat ini kepada dia. Nanti dia akan gigit kedua tangannya pada hari kiamat karena menyesal, dan dia mengatakan, coba dulu saya mengikuti Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu saya tidak jadikan itu sebagai sahabat dekat saya. Yang dia maksud adalah Ubay bin Khalaf. Ini subhanallah, ayat ini teman-teman turun di masa mereka masih hidup. Tapi Allah sudah tutup hati mereka. Karena perbuatan buruk yang dia lakukan kepada Nabi SAW. Kemudian dikatakan, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh orang ini telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Sudah masuk Islam, murtad. Maka dia menyesal. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadzula. Dan ketahuilah syaitan itu selalu menipu manusia. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis dengan sanad hasan riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Imam Ahmad, hadis yang masyhur, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang sesuai dengan agama atau
temannya ataupun lingkungannya, maka kalian harus jeli melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman. Jangan pernah bilang teman-teman sekalian, saya tidak terpengaruh kok, tidak apa-apa. Mereka belum dapat hidayah, mereka belum hijrah, nggak apa-apa. Saya tidak terpengaruh. Bohong, nggak terpengaruh. Dari mana nggak terpengaruh? Antum sendiri satu orang, mereka berlima masih merokok, mereka berlima masih mabuk, mereka masih berzina, mereka masih gosip. Lalu bilang tidak terpengaruh, dusta besar. Bagaimana caranya? Kita sensitif sekali. Tangan kita ini kalau pegang sebuah benda, misalnya saya pegang ya kulit yang ada di mimbar ini, ada kulit di bagian dalam sini, saya bisa bedakan ini kasar atau lembut dalam seketika. Mata kita bisa bedain ini terang atau ini gelap seketika. Telinga kita bisa bedain ini intonasi suara keras atau tidak atau lembut seketika. Hidung kita bisa bedain ini wangi dan ini busuk seketika. Lidah kita bisa bedain mana manis, mana asam, mana pedas seketika. Lalu kita katakan kita tidak terpengaruh. Dari mana itu? Para salafus saleh lari dari orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, lari dari mereka, lari dari orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Kalau mereka datang minta nasihat, iya. Tapi kalau untuk duduk bersama-sama tentu mereka menghindar. Karena kalau kita duduk dan didominasi oleh mereka berbicara, bahkan pasti kita terpengaruh. 2 jam duduk nonton film India, oh saya tidak terpengaruh. Dusta besar. Bagaimana caranya? Ada sedih, ada senang, ada lagu, ada perempuan terbuka, orang tidak terpengaruh. Sebagaimana juga kalau kita nonton ceramah, kita akan terpengaruh. Maka harus ambil keputusan ini. Tidak boleh mencampur adukan antara amal soleh dan iman dengan maksiat. Tidak boleh. Amal soleh ditentukan oleh Allah SWT untuk dipelajari dan diterapkan. Maksiat itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Enggak usah bilang saya mau coba dulu zina itu seperti apa, khamar seperti apa, itu babi seperti apa. Enggak perlu. Disampaikan oleh Allah untuk dijauhi sudah. Enggak usah coba. Selesai urusannya. Selamatkan diri antum sebelum terlambat. Yang bisa menentukan hanya kita sendiri. Maka hati-hati. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah tidak berdoa memohon istiqamah. Ini salah satu sebab juga. Harus kita selalu ucapkan. Kenapa kita ulang-ulangi Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW saja baca ini. Padahal sudah jelas-jelas Nabi. Beliau ulang-ulangi. Sahabat ulang-ulangi. Al-Fatihah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat, pernah Nabi SAW sering kali ucapin doa ini. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mengalihkan, yang bolak-balikkan hati manusia, maka kokohkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, seringkali saya dengar anda baca doa ini. Maksudnya anda ini siapa kok masih baca ini gitu. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya hati manusia berada di antara jari-jari sang pencipta Allah. Dia membolak-balikkan kapan saja. Mungkin saya dibolak-balikkan seketika. Kenapa saya tidak mohon kepada Allah? Makin kita merendah kepada Allah, makin kita mohon, maka makin Allah jaga. Makin kita jauh, maka Allah juga makin menjauh kepada kita. Dan bukan mustahil Allah cabut hidayah itu daripada kita. Begitu juga dalam ayat Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita agar membaca ini. Selalu membaca dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 8. Yang bunyinya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Janganlah kami kembali ke masa lalu kami walaupun sedikit. Walaupun cuma melirik, walaupun cuma mengenang atau mengingat. Jangan sampai ada lagi ya Allah, bekasnya semua hilang. Dan juga berilah petunjuk kami dari sisimu dan karuniakan kami rahmat juga, sesungguhnya engkau zat yang maha memberi. Juga Nabi SAW pernah menawarkan kepada seorang sahabat namanya Husain. Ya, pakai shot di sini bukan Husain tapi Husain. Ya. Orang ini sebelum masuk Islam kata Nabi SAW, kalau kau masuk Islam saya ajarkan kamu 2 potong kata, jadi doa yang akan bermanfaat buat kau di dunia dan juga di akhirat. Maka langsung syahadat orang itu. Lalu dia mengatakan, saya menagih anda ya Rasulullah 2 kata yang anda mau ajarkan kepadaku. Maka Nabi SAW mengatakan, bacalah Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah ilhamkan kepadaku kebenaran itu. Supaya selalu aku bersama kebenaran. Sekali aku beriman ini, aku selalu sama ini. Selalu aku terbentuk sama satu komunitas. Amal soleh aku selalu mengerjakannya. Sampai ajal datang. Wa'izni min syarri nafsi. Dan selamatkan aku dari keburukan diriku. Selamatkan aku dari keburukan diriku. Aku lu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini. Wa astaghfirullah li wa lakum, saya istighfar kepada Allah dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah sungguh dia maha pengampun juga maha penyayang.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kesimpulannya teman-teman sekalian, istiqamalah. Dan itu keputusan ada di tangan kita. Dan ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan iman akan dirasakan dan amal soleh di saat kita istiqamah. Konsisten menjaganya, maka akan menjadi nikmat dia. Saya selalu membahasakan dan saya ingatkan kembali. Kita dengan syaitan seperti dua orang yang akan berlomba lari. Berada di garis start. Kalau Anda tidak memulai lari, maka rival kita akan terus menjatuhkan kita. Kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu begini dan begitu. Selama kita masih di tempat itu. Tidak memulai amal soleh. Tidak memulai sholat malam, sedekah, baca Quran. Tidak memulainya. Tapi kalau kita sudah memulai lari, walaupun pelan, rival kita atau syaitan tidak bisa menggoda kita kecuali dia juga harus lari minimal cepatnya seperti kita. Kalau antum atau anda lari kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi, maka syaitan makin sulit dia untuk menggoda. Oleh karena itu, lawan syaitan itu. Jangan ikuti bisikannya dan istiqomahlah mulai sekarang. Kita tidak bicara yang lalu, apa yang sudah berlalu. Itu qadar Allah masya'fal. Kalau buruk kita istighfar, kalau baik kita mohon kepada Allah agar diterima sebagai amal saleh. Mulai hari ini anda sudah dengar ceramah sampai ke depan, istiqamalah. Karena ini adalah jalan yang terbaik. Hari Jumat adalah hari yang mulia, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan agar doa diijabah. Dalam riwayat Nabi SAW, yaitu terjadi pada saat khatib berada di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Riwayat yang lain dikatakan adalah ada 12 waktu Jumat itu, dan perbanyaklah atau kejarlah doa mustajab itu habis asar sampai terbenam matahari. Maka jangan sia-siakan, semoga ini bisa menjadi waktu peluang kita untuk diterima dan diijabah doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji ya Allah sebagaimana Engkau layak untuk dipuji sebagai pencipta, dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana Engkau telah perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini atau di musalla ini kecuali karena menjalankan satu perintah yang Engkau amanahkan kepada kami, yaitu salat Jumat. Maka terimalah amal soleh ini dengan pahala yang sempurna, dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan ya Allah, banyak sekali kesalahan kami, dosa-dosa kami, tapi rahmat-Mu lebih luas, maka ampunilah semua itu ya Allah, dan gantilah dengan kemakmuran menjadi pahala sebagaimana Engkau sebutkan dalam firman-Mu, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti pahala dosa-dosa mereka menjadi pahala. Ya Allah, kami juga memiliki kedua orang tua, kerabat-kerabat kami, semua orang-orang yang kami kenal, bahkan muslimin dan muslimat. Mereka butuh rahmat dan pengampunan-Mu. Maka ampunilah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, tentramkan hidup kami di negara kami. Amankan negara kami. Jadikan Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka dan satukan mereka di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Dan ya Allah, lunasilah utang negara-negara kami. Lunasilah utang negara kami. Berikanlah petunjuk para pemimpin kami agar selalu taat kepadamu dan memberikan hak seluruh masyarakat. Dan jadikan kami juga sebagai masyarakat yang patuh, yang mendukung dengan doa-doa dan nasihat yang baik kepada para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azza wa jalla rabbil alamin sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah selalu mau nyuruh kita berbuat keadilan, kebaikan, dan juga berbuat bantuan, memberikan bantuan kepada sanak kerabat. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang perbuatan keji, perbuatan dosa dan kemungkaran. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar. Ingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.